banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak atas partisipasinya sehingga bisa tercapainya acara pada peringatan hari pada malam hari ini. Sebelum melangkah kepada acara sambutan yang kedua, untuk itu kami hadirkan penampilan adik-adik kami untuk membacakan puisi yang insya Allah akan dibawakan oleh duo Ais, duo Serigala Baya, duo Macan, duo Ais. Kepada Ananda duo Ais kami persilakan. Sangat sederhana ini, namun insya Allah rahmat dan inayah Allah akan turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa umatnya dari alam dalam, dari masa ke masa, dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, sampai ke zaman yang sekarang penuh dengan keilmuan dan teknologi. Para bapak dan ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya selaku ketua panitia peringatan Isra wal Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Engkau suri tauladan kami, ya Rasulullah. Ku terperanjat kagum dengan segenap perjuangan hidupmu. Engkau sang suri tauladan yang senantiasa berjuang demi umat. Tak pernah peduli jutaan rintangan menikam. Semuanya sirna untuk menegakkan kejayaan Islam. Engkau tak pernah menghiraukan pelukmu. Darahmu menjadi saksi perjuanganmu. Nasib umat selalu kau ingat dengan segala cinta dan kasih sayang. Ya Rasulullah, betapa mulianya dirimu. Kau perjuangkan semuanya demi mengangkat martabat insan. Dari kesirnaan penuh terang benderang. Ya Habibullah, kesederhanaan warnai hidupmu. Tak pernah engkau mengeluh tentang semua hal. Kepribadianmu menjadi penawar hati umat. Ya Rasulullah, begitu banyak perilaku kami yang menyakiti. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa la kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selawat serta salam kita curahkan kepada qudwah kita, uswah kita, baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ustaz Yono, yang kami hormati Bapak Ustaz Ahmad, Bapak Ustaz Asep, dan para asatidz yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kami selaku DKM memberi apresiasi kepada para remaja khususnya yang terhimpun dalam perhimpunan remaja Musola Al-Muhtadin. Beri takbir dulu buat permata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, karena peran permata ini
Cukup membanggakan sekali ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banyuasih, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Al-Mutahabid, yang saya hormati para panitia Imam Mi'raj, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya hormati para undangan dan hadirin semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat Allah yang maha sempurna, kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam acara yang bermanfaat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang bahagia ini, Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sayyidil mursalin rahmatan lil alamin wa faddala al ulama'a bi iqamati hujjatin wa akrama al awliya'a bi zuhuril karamatil tariq allati hiya min hujjati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Qala al-mu'allifu fi darjir bainama an-nabiy ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngarep neng panggung. Biar gak ngantuk kita kasih pantun dulu. Nah, warnanya indah sangat ajaib. Memberi salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warki'u ma'ar raki'in. Wa qala ta'ala aidan fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani dakhalal jannah ma'i. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahun Nabiyul Habibul Karim. Yang saya hormati dan saya muliakan para alimil ulama, para tokoh masyarakat, Ustaz Ahmad, Ustaz Asep, dan juga akhi fillah Ustaz Abdul Malik selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Furqan, para pejabat pemerintahan, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, para sesepuh, para orang tua, ibu-ibu, remajawati dan anak-anakku sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, yuk sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Zat yang Maha Ghafur, yang telah mengatur segala unsur dengan sangat-sangat teratur, dari mulai kita bangun tidur sampai kita masuk liang. Siapa mau duluan? Mudah-mudahan malam hari ini kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj adalah bentuk rasa syukur, sehingga mudah-mudahan warga Banyu Asih khususnya RW kita hidupnya semakin subur makmur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan dan tentunya selalu kita sampaikan kepada seorang manusia yang kecilnya dimanja, remajanya dipuja, tuanya sekalipun menjadi penguasa namun tetap hidup bersahaja, dan kelak di akhirat menjadi manusia pertama yang berhak mengetuk dan masuk dalam surga. Beliau adalah tauladan kita, junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah kepada para keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabatnya yang setia, dan insya Allah kepada pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara Isra Mi'raj, maka kita berbicara tentang syariat yang pertama kali Allah wajibkan bagi umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma faradallahi ala
ummati as-salatul khams wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salatul khams wa awwalu ma yus'alu min a'malihim as-salatul khams atau kama qala Rasulullah. Artinya yang pertama kali diwajibkan atas umatku adalah salat 5 waktu, dan yang pertama kali akan terangkat dari amal mereka kepada Allah adalah salat 5 waktu, dan yang pertama kali akan ditanya kelak di akhirat adalah salat 5 waktu. Hadirin, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai kewajiban yang pertama kali disyariatkan dalam Islam? Di mana kita tahu bahwa perintah salat adalah ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadinya di Mekah apa Madinah? Mekah. Ya. Hadirin rahimakumullah, kenapa yang pertama kali diwajibkan oleh Allah bukan puasa Ramadan, padahal waktu pelaksanaan Ramadan 1 bulan penuh? Kenapa yang diwajibkan pertama kali bukan haji? Haji itu kalau reguler 40 juta, yang plus 100 sampai 200 juta, ninggalin keluarga. Kenapa yang diwajibkan pertama kali bukan jihad fisabilillah? Padahal kalau jihad fisabilillah kita mengorbankan sesuatu yang paling mahal, yaitu nyawa. Kenapa sholat yang pertama kali diwajibkan oleh Allah yang cuma butuh waktu 5 sampai 10 menit, nggak butuh duit? Betul? Subhanallah. Karena hadirin rahimakumullah, sungguh dalam perintah sholat banyak hikmah dan manfaat buat kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sholat adalah merupakan identitas bagi seorang muslim. Bainal abdu wal kufur tarkus shalah. Rasulullah bersabda, yang membedakan antara orang muslim dengan non muslim adalah meninggalkan sholat. Pak RT ada di sini? Alhamdulillah. RT-nya ngaji, warganya ngaji. Alhamdulillah. Pak RT, kalau kita orang Islam di dunia ini identitasnya apa? Identitasnya apa? KTP, IKTP, betul? Tapi kalau orang itu udah meninggal masih berlaku nggak IKTP-nya? Nah, perhatiin sekarang. Maka bagaimana Rasulullah nanti di akhirat tahu bahwa kita warga Banu Asih ini adalah orang Islam? Nah, ada cerita nih. Rasulullah suatu ketika sedang berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah sedang gegana, gelisah, galau dan merana. Bu, perhatiin. Kalau kita sebagai seorang istri, seorang ibu, kadang-kadang hidup kita merasa kurang bahagia. Demi Allah, itu bukan karena kurang piknik, tapi kurang oh, Masya Allah. Nih perhatiin Pak, Bu, ya. Tanda orang bersyukur itu dalam hadis riwayat Tirmidzi ada 2. Yang pertama disebutin, orang yang bersyukur itu urusan dunia ngeliat ngukur sama orang yang di bawah. Lihat kemana? Lihat kemana? Perhatiin. Ini kalau ngomong betawi-betawi dikit ngerti nggak Ustaz? Ngerti ya? Aku Jawa ya bisa, ini udah lancar dulu. Jawanya duduk konon. Jadi kalau kita merasa kurang bahagia, kurang happy hidup, itu karena kurang bersyukur. Tanda orang bersyukur, urusan dunia ngelihat ke bawah. Ibu-ibu mau coba-coba warga Banu Asih, urusan dunia ngelihat ke atas, ngukur ke atas, siap-siap kena penyakit 3S. S yang pertama stres, S yang kedua stroke, S yang ketiga stop. Oh, kalau urusan dunia ngelihat ke atas, betul? Tetangga pasang parabola, kita beli paramek. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, tetangga masuk mobil baru, kita masuk ambulan. Mau begitu mau? Makanya bersyukur, betul? Masya Allah, keluarga ini kalau nggak sakinah itu bukan. Rasulullah tuh nggak pernah ada sisa makanan di
di rumahnya. Kalau kita terpulang lihat kulkas penuh, minimal kembang es. Hadirin rahimakumullah, perhatiin, Rasulullah keluarganya paling sakinah. Ya, padahal rumah Rasulullah tuh ukurannya berapa? Rasulullah tuh rumahnya ukurannya 8 kali 4, 32 meter, satu petak kontrakan, Masya Allah. Tapi kenapa Rasulullah bisa sakinah? Karena sakinah rumusnya adalah huwallazi aqulu, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, hikmah sholat yang pertama adalah sholat sebagai identitas. Rasulullah sedang gelisah. Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat sambil bersedih. Apa kata Rasulullah? Aku sudah rindu dengan keluargaku. Ya Allah, Rasulullah rindu, bukan rindu kayak anak sekarang. Hei, jomblowati, yang perawan harus hati-hati. Jangan mudah tergoda oleh rayuan lelaki yang kerjanya tukang ngobrol janji. Apalagi males sholat ama kagak bisa ngaji. Ngakunya muslim sejati, sholat subuhnya jam 7 pagi. Amit-amit cabang. Rasulullah rindunya, aku sudah rindu dengan keluargaku. Para sahabat melihat Rasul kekasihnya begitu sedih, sahabat menghibur. Bu, nih, ama tetangga, kalau tetangga lagi gelisah butuh hiburan, dihibur. Jangan tetangga lagi sedih, kok hidup saya begini banget ya. Kita jawab apa? Emang hidup tergantung amal perbuatan. Nyakitin banget itu. Seolah-olah kita udah orang paling baik aja gitu kan. Kemudian sahabat menghibur Rasulullah, wahai Rasulullah, kami semua ini adalah keluargamu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Kalian semua adalah sahabat-sahabat terbaikku, kata Rasulullah. Sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, lantas siapa yang kau katakan sebagai keluargamu? Subhanallah. Jadi berhasil atau enggaknya acara Isra Mi'raj kita adalah berubah atau tidaknya kualitas dan kapasitas sholat kita. Kalau biasanya Ustadz subuh cuma ada 5 shop, enggak. Wah, dulu kan kalau subuh 4 lu lagi. Iya. Ya kan? Alhamdulillah saya setiap Ahad subuh itu ngisi kajian rutin ya di beberapa masjid setiap. Alhamdulillah sekarang sohwah Islamiyah, kebangkitan Islamiyah sudah mulai kelihatan dari semaraknya jamaah subuh. Minimal 3 shop, paling sedikit 2 shop. Bahkan saya pernah ngisi pengajian subuh itu 7 shop. Subhanallah. Mudah-mudahan kalau kita penuhin musola kita, kurang gede musola kita, amin. Amin. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Oke, itu jaminan Allah. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, Allah akan jaga hidup kita. Yang kedua, orang yang menjaga sholat 5 waktu akan dihindarkan dari siksa kubur. Ada hadis Rasulullah, kebanyakan siksa kubur itu karena kencing tidak istinja, tidak disucikan. Nah, orang yang sholatnya sudah baik dan benar, pasti wudhunya baik dan benar, betul? Karena kalau wudhu nggak sah, sholat tidak sah. Nah, kalau seandainya istinjanya tidak sah, bersuci. Tahu nggak istinja? Ombeh, tahu? Bahasa sini apa? Bebersih. Oh, lebih soft ya bahasanya di sini. Kalau berbersihnya nggak bener, maka wudhunya nggak sah. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Hadirin, orang sholat tuh modelnya ada 2. Orang beriman sama orang munafik. Orang beriman sholatnya gimana? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Ya, hafal semuanya sini ya. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi sholat itu ingat, sholat ingat, bu, sholat ingat siapa? Allahu Akbar, kompor belum dimatiin. Ingat siapa tuh? Allahu Akbar, kembalian di atas lemari. Ya, ingat siapa tuh? Sholat itu untuk ingat Allah. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan ada seseorang 60 tahun sholat tapi tidak 1 rakaat pun diterima oleh Allah. Kenapa?
ternyata rukuknya tidak sempurna, tidak tumakninah. Iktidalnya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, tidak tumakninah. Bapak dan Ibu rahimakumullah nih, ya, kalau sholat jangan ingat yang lain, ingat Allah. Sholat, sami Allahu liman hamidah, kembalian di atas lemari, ntar buat beli apa, belinya naik apa, hancur dah sholat kita. Jadi orang beriman sholatnya khusyuk. Ustadz Abu Sangkan, mentor pelatihan sholat khusyuk, ya, itu membuat sebuah formulasi khusyuk tuh. Yang pertama khusyuk gerakan. Khusyuk gerakan itu apa? Gerakannya tidak tergesa-gesa, nggak terburu-buru. Ya, kalau kita ruku, ini rata-rata air, mohon maaf, ya. Yang penting tumakninah, berhenti sejenak, nggak baca apa-apapun sah, ya. Tapi orang Indonesia kalau nggak baca apa-apa, madesu, ingat utang. Disunahkan tuh, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Iya, emang ingat utang Bu? Iya Allah. Emang nggak apa doa biar bayar utang? Halil pepe. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Nanti ngaji sama Ustaz Ahmad, sama Ustaz Asep, sama Ustaz Abdul Malik. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, orang munafik sholat nggak? Sholat. Tokoh munafik zaman Rasulullah siapa namanya? Bukan Pak RT, bukan. Orang munafik, tokoh munafik zaman Rasulullah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau sholat di Masjid Nabawi, sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi, kalau mau nyamain kita sama di Musola Al-Muqtadim, kudu 1000 rakaat. 1 rakaat di Masjid Nabawi. Makanya kenapa jamaah umroh haji nggak pernah sepi? Karena kalau di Masjid Nabawi kita 1 rakaat, mau nyamain di masjid lain, kudu 1000 rakaat. Yang hebat lagi Masjidil Haram di Ka'bah 100.000 kali. Subhanallah. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Abdullah bin Ubay bin Salul sholatnya di Masjid Nabawi di belakang shop Rasulullah, tapi sholatnya orang munafik gimana? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang munafik sholatnya sahun, lalai. Sholat untuk ingat Allah, tapi ingat pasar. Sholat untuk ingat Allah, ingat sawah. Ngeboteng. Maka hadirin rahimakumullah ini. Oke, sholat cukup. Kita bahas Ramadan. Kenapa kita harus tarhib Ramadan?